Aku ingin ngomong ke dunia bahwa kebenaran ini ada di mana. Rahwana juga punya kebenaran. Tergantung di mana kamu melihatnya. Saya tidak menyangka ini kalau saya ini harus diberikan ketegangan-ketegangan yang mungkin selama seumur hidup ini tugas berat saya. Setiap lagunya punya rasa yang megah, jadi kalau suruh pilih satu sih nggak bisa sih. Jadi kita lagi ngebedah naskahnya, dan alhamdulillah makin pusing. Iya, benar. Kita cenderung melihat sekarang segala hal itu dari satu sisi. Saya ingin melihat sisi kelamnya Rahwana, itu melihat bagaimana titik terang sama titik gelap itu tidak dipertentangkan, tidak diperhadapkan. Dunia gelap tidak untuk dihindari, tapi untuk dipertemukan dengan dunia terang dan dijadikan dialog. Kalau orang tahu jalannya Rama, yang ini jalannya Rahwana. Jadi kita melihatnya dari sisi Rahwana, bagaimana sebetulnya ada paradoks gitu di sini. Di balik Rahwana yang dianggap sosok berkuasa itu, ada hal lain yang tidak bisa ditawar, yaitu hampir semuanya adalah memperjuangkan cinta. Aku sebagai asisten sutradara harus kerjanya ekstra cepat. Ini harus cepat nih, kalau nggak ruwet nanti. Pengembangan artistik panggung sejauh ini ya masih dalam proses, karena memang ya seperti biasanya proses dalam panggung pertunjukan itu akan berubah seiring dengan proses kreatif yang berjalan. Tapi bagusnya Bul, desainnya itu demikian, ringannya bisa begini gitu. Bisa sehingga kalau ini ditaruh di depan, ini bisa menyangga di sini dan punya ini. Sambil berjalan untuk membuat sketsa setiap karakternya. Kita main gak di panggung, kita main di arena yang punya tribun, yang penontonnya itu dari satu sisi tuh, dan panggung itu nggak ada yang ditutupin sama sekali bahwa semuanya kelihatan. Itu hal yang paling tersulit. Untuk koreografinya sendiri itu kami menciptakan koreografi yang tidak terlalu konvensional. Jadi kami membebaskan koreografinya, tapi tetap harus ada unsur atau sentuhan-sentuhan gerakan-gerakan tradisinya. Tarian paling susah di opening, karena levelnya ada naik turunnya tuh dengan tempo yang cepat, guling-gulingan juga, ada naik-naik kakinya juga, itu susah sih waktu awal-awal. Kita tuh dikasih handprop bambu, dan bagaimana bambu ini tuh hidup dengan tubuh kita. Bermain teater itu sejauh mana kita bisa kerjasama, entah kita bisa bekerjasama dengan waktu kita, diri kita, lalu dengan tubuh orang lain. Di persiapan yang mepet ini, kita harus berpandai-pandai bekerjasama dengan diri kita sendiri, dengan orang-orang sekitar yang ikut terlibat gitu. Proses yang cukup singkat ya, jika di teater ini bisa dibilang proses yang sangat singkat, jadi tantangan yang gede untuk kita buat eksplorasi adegan seperti itu, bagaimana kita bisa menggambarkan setiap peristiwa dengan tepat seperti itu. Idealnya sih kita latihan 3 bulan lah minimal, tapi kan ini baru sebulan untuk ngeblend antara musik band sama musik gamelannya agak jatuh bangun sih, tapi sebenarnya kita coba dengan sebaik-baiknya. Jatuh ke tanah oleh Rahwana.
beberapa minggu itu kita latihan mandiri di tempat kita masing-masing sesuai arahan Mbah. Dan kemarin kita berlatih di gedung Taman Budaya Dagoti House ini, bergabung langsung dengan anak teman-teman dari tari, dan kita sebenarnya ada sedikit kagetnya sih, kayak oh ternyata teman-teman tari blockingannya seperti ini. Merasakan kayak gerakan-gerakan yang padat di beberapa adegan, kayak di Jatayu itu lumayan agak padat tuh, jadi kayak emang agak tricky, tapi selama proses ini seru sih. Yang jelas mereka pro semua ya, pemain teater, kita tahu dari celah-celah langit, dan dalam proses mereka berlatih itu selalu update video, jadi kita bisa tahulah perkembangan. Kemudian begitu juga dengan anak-anak tari ya, Mas Rifki, dengan teman-teman muda yang selalu cepat sekali gitu loh, berubah, atau bikin diisi dong. Mereka tubuhnya tuh udah sangat lentur, lihat, cepat gitu untuk adaptasi. Dan gila sih tenaganya, dari 1 jam pemanasan, kemudian latihan sampai jam 9 barusan selesai itu masih tetap bersemangat seperti itu. Jadi keren banget sih. Buka aja, pandangannya jauh. Iya. Nah, karena memang panggungnya segitu gede. Nggak ada capeknya mereka, kita yang capek sendiri, yang padahal cuma ngelihat mereka latihan. Mereka bisa sangat fleksibel, sangat dinamis menangkap setiap ide baru, membantu mengembangkannya. Itu gokil sih. Mas Jiwo atau Sujiwo Tejo adalah bapak spiritual saya. Kita punya kesamaan dalam frekuensi, cara berpikir, lalu juga beberapa pandangan-pandangan filosofis dan spiritual gitu ya. Jadi ketika beliau menawarkan ini kepada saya, rasa-rasanya tidak ada penolakan dari diri saya gitu. Jadi ketika saya masuk, saya pun merasa, yeah, let's do this. Sesungguhnya agak deg-degan gitu, karena apa yang bisa saya sumbangkan, apa yang bisa saya mainkan di sini yang bisa membuat drama musikal ini menjadi sangat baik gitu. Ini, jadi kita lagi ngebedah naskahnya, dan alhamdulillah makin pusing. ya kan ya? Iya, benar. Saya kenal polanya gitu ya, cukup kenal lah gitu. Sehingga terus kemudian begitu saya dihubungi, saya cuma tanya, saya jadi apa? Gitu kan. Terus kemudian, oh ini saya jadi Sukesi gitu. Sukesi yang mana? Kadang-kadang kan dari orang-orang seperti dia lahir sesuatu yang kadang-kadang tidak ordiner gitu. Yang bikin menarik itu adalah storytellingnya Mas Sujiwo Tejo terhadap apa yang ingin disampaikan itu begitu passionate, begitu membara, itu membangkitkan juga semangat kami gitu sebagai pemeran di sini untuk gila, jadi semangat banget, jadi nggak sabar untuk menghidupkan kembali aku sebagai Sinta gitu ya, menghidupkan dan menginterpretasikannya dengan caraku gitu. Jadi seru banget sih, aku langsung kayak cannot wait gitu. Lalu ketika beliau menjabarkannya itu juga sangat fluktuatif, seperti tiba-tiba dia menjelaskan tentang ini, lompat ke adegan yang kita nggak tahu, kita catat, tapi kita nggak tahu ini setelah adegan apa yang lagi dia ceritain. Seperti menyusun puzzle. 3 hari ini kita latihan di sini itu seperti menyusun puzzle, kepingan-kepingan puzzle. Sejak 2012 aku merindukan peristiwa ini. Jadi, tapi kalau melihat dari latihan H-2, para penari semangat, para pemain teater semangat, namun para penyanyinya, aktor yang bisa nyanyi masih lupa-lupa, kecuali Isyana sudah hafal banget. Tapi kalau Marcel, Triutami, Sule, Sita, bahkan saya sendiri belum hafal. Tapi sekarang enggak, per kemarin belum hafal betul. Mbah ini sangat keterlaluan memberi tugas sama saya. Saya tidak menyangka ini kalau saya ini harus diberikan ketegangan-ketegangan yang luar biasa. Beneran ini saya mungkin selama seumur hidup ini tugas berat saya. Tugas berat saya dalam pementasan ini. Puisi itu disulap menjadikan kijang emas. Kita bijak mas.
Pada dasarnya asal kita ada chemistry antara dalang, kami saling mengerti dan bagaimana arah tujuan masing-masing dalam konteks dialog, ya enjoy aja mengalir. Jadi kita bantah naskah, kalaupun ada improvisasi sedikit, ya kita harus ngomong dulu. Karena kalau tidak ngomong nanti, kalau duet itu improvisasi nantinya bisa nggak nyambung. Jadi harus ada chemistry dulu. Ya Wanara maju deui sia. Drama musikal ini tuh rasanya kuat sekali. Setiap lagunya punya rasa yang megah, jadi kalau suruh pilih satu sih nggak bisa sih. Jadi liriknya tuh aku sedih melihat Cinta karena sedang berduka gitu. Tapi di satu sisi lain aku sebagai menghibur aku harus menguatkan dia juga gitu. Jadi maknanya ini walaupun sebenarnya si Trijata ini mungkin sedih juga, tapi aku harus menguatkan Cinta karena saking sayangnya juga gitu sama Cinta. Acara hari ini keren banget dan penonton antusiasnya sangat menarik sekali. Aku paling suka di bagian Rahwana terakhir. Ketika semua menjadi biru, itu simbol dari cinta dan aku senang. Musikalnya dapet, komedinya juga dapet, terus banyak plot twistnya sih. Iya, ya betul. Keren banget. Ternyata Rahwana tuh tidak sejahat seperti yang kita pikirkan. Semakin tahu ya makna dari Rahwana. Terus Rama juga kayaknya nggak sebaik itu. Nah itu deh. Tapi seru-seru, abis banyak plot twistnya, banyak komedinya, sedihnya juga dapet. Ya. Pokoknya oke. Top banget sih. 10 out of 10, ceritanya unik karena dari perspektif yang berbeda. Terus mulai dari settingnya, alurnya, dan persiapannya bener matang banget. Perfect lah, perfect. Ini sih bagian intermezzonya Inayah Wahid, itu asik banget sih. Jokesnya fresh. Aku paling suka pas ada burung-burungnya yang di tiang itu sama pas Isyana diangkat. Keren banget. First impression, aku mesmerized, very takjub banget. Karena first time di seluruh hidup aku, jadi kayak berkesan banget lah ini. First experience, bagus. Terima kasih yang pasti buat semuanya, terutama yang di kiri kanan ini yang kadang-kadang mungkin nggak kelihatan di panggung ya, yang ngurusin kostum, yang ngurusin make up, yang ngurusin stage, yang ngurusin properties dan sebagainya, tim-tim media semuanya itu yang menurut saya pribadi teh pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa teh, jadi kudu dikasih tempat juga bahwa mereka juga yang bikin acara ini tuh jadi besar gitu tadi. Moga-moga jangan kapok, bila aya kalepatan, hampura pisan. Bagi saya, wayang sangat kontekstual pada zaman apapun dan relevan dengan situasi apapun. Apapun zamannya, kalian itu adalah manusia. Manusia itu digambarkan di dalam cerita-cerita wayang. Cerita-cerita wayang itu kenapa disebut wayang? Karena dia adalah bayangan dari peristiwa-peristiwa, cermin dari karakter-karakter. Disitulah sebetulnya kita bisa lihat itu, yang mana yang merefleksikan peristiwa yang kita alami. Kita tinggal memilih bagaimana caranya wayang jadi salah satu bagian yang edukatif. Bukan hanya dia estetik, tapi juga ada etik yang diajarkan oleh wayang, ada estetik yang diajarkan oleh wayang, juga ada edukasi yang diajarkan oleh wayang. Jadi etik, estetik, edukasi itu begitu lengkap dalam dunia wayang. Semua tidak dikatakan verbal, tapi semua di dalam bentuk kesenian. Bangsa yang sudah bisa membungkus filosofi, peristiwa, dan apapun dengan kesenian, itu adalah bangsa yang sudah mencapai peradaban yang luhur. Itu. Ini kenapa anak muda perlu tahu. Jadi harus bangga, jangan inferior. Aku ingin ngomong ke dunia bahwa kebenaran ini ada di mana. Rahwana juga punya kebenaran. Tergantung di mana kamu melihatnya. Makanya aku setuju sama para kiai yang mengatakan bahwa janganlah kamu berlomba-lomba di dalam kebenaran, karena kebenaran ada di mana-mana. Yang dituntut adalah mari kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Hatimu mungkin menolak sesuatu, inimu mungkin menolak sesuatu itu salah, tapi hatimu bilang itu benar. Kebenaran ada di mana-mana.
Kalau kalian percaya bahwa di dalam setiap hal itu ada banyak sisi yang bisa disederhanakan menjadi dua sisi. Kalau kalian percaya bahwa selalu ada dua sisi, maka percayalah bahwa yang di tengah-tengah adalah hatimu. Dan itulah Rahwayana.